Kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia di sektor barang baku, PT Benteng Api Teknik Tbk atau dengan kode emiten BATR yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juni 2024. Lalu berapa sih harga penawarannya dan juga berapa jumlah saham yang akan ditawarkan? Kita bisa cek di slide di samping saya. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Benteng Api Teknik Tbk atau BATR itu berada di sektor barang baku. Di sini untuk harga penawarannya atau harga IPO-nya berkisar di 100 hingga Rp115 per lembar saham. Untuk penawaran umumnya itu berlaku pada tanggal 3 hingga 6 Juni 2024 mendatang dan penjatahan efeknya akan jatuh pada tanggal 6 Juni 2024. Dan di sini untuk pendistribusian sahamnya akan jatuh pada tanggal 7 Juni 2024 dan di mana akan melantai pada 10 Juni 2024. Dan untuk saham yang ditawarkan sebanyak 6,2 juta lot, untuk persentase dari total sahamnya sebesar 20,5%. Dan di sini yang menariknya ada rasio waran 1:1, yaitu di mana setiap kita membeli satu saham BATR akan mendapatkan gratis satu waran. Dan di sini untuk dana IPO yang diraih nantinya akan berkisar 62 miliar hingga 71,3 miliar. Untuk market cap-nya setara 302,5 miliar hingga 347,9 miliar rupiah. Dan di sini untuk penjamin emisinya ada KGI Sekuritas Indonesia dan di mana perseroan masuk dalam papan pengembangan. Lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari perseroan? Ya, jadi kalau kita lihat di sini dibagi menjadi 4, di mana yang pertama 36,93% nantinya akan digunakan perseroan untuk pembelian tanah dan juga bangunan dari pihak yang terafiliasi. Kemudian 9,56% nantinya akan digunakan perseroan untuk pembangunan dan juga perbaikan dari bangunan. Dan 5,42% akan digunakan perseroan untuk pembelian peralatan dari laboratorium. Kemudian 6,54% akan digunakan perseroan untuk pembelian mesin produksi dan sisanya 41,50% nantinya akan digunakan untuk OPEX atau operational expenditure yang dimana berupa persediaan barang jadi dan juga bahan baku. Lalu seperti apa sih bisnis dari perseroan? Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk bisnisnya sendiri, jadi di sini adalah refractory ya. Jadi kalau kita perhatikan perseroan sendiri sudah berdiri sejak tahun 97, di mana atau disebut juga bisnisnya adalah Bath Refractories. Jadi kalau kita perhatikan di sini bisnisnya dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah produsen dari bata tahan api atau firebrick, semen tahan api, dan juga monolitik refractory yang meliputi castable refractory, kemudian juga ada plastik refractory, ada refractory mortar dan juga lainnya. Kemudian di sini juga perseroan menyediakan engineering-nya nih, engineering dari refractory dan juga furnace. Kemudian di sini juga dari perseroan menyediakan aplikator dan juga kontraktor di bidang khusus insulation dan juga refractory. Dan kita juga bisa melihat selain dari sisi bisnis, bagaimana ya kira-kira kinerja keuangan dari perseroan. Ya, jadi untuk bisnis perseroan ini di mana refraktorinya itu biasanya nantinya akan digunakan untuk beberapa industri seperti ada industri besi, baja, kemudian juga ada peleburan aluminium dan tembaga, dan juga ada petrokimia dan pupuk hingga industri minyak dan gas, kemudian ada juga pembangkit listrik dan juga semen kapur. Jadi memang bisa digunakan untuk banyak industri. Nah, kemudian kalau kita lihat secara kinerja keuangannya di sini justru perseroan itu mencatatkan penurunan laba. Jadi kalau kita perhatikan yang di bawah sini, di sini ada laba bersih tahun berjalan di mana untuk laba tahun bersih berjalannya di sini justru perseroan mencatatkan penurunan. Di sini kalau kita lihat di mana pada November 2022 tercatat labanya 10,3 miliar. Namun turun sekitar 9,6% menjadi 9,3 miliar rupiah saja. Jadi kalau kita perhatikan laba bersihnya turun justru bukan dari penurunan pendapatan. Justru pendapatannya di sini kalau kita melihat ada peningkatan sebesar 4,3%. Jadi kalau kita cek di sini pendapatannya per November 2022 di sini
Pendapatannya sebesar 118,1 miliar rupiah dan meningkat menjadi 123,18 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan di sini marginnya juga sebenarnya ada peningkatan ya. Itu selisih antara pendapatan dengan beban pokok pendapatannya. Di per November 2022 untuk marginnya itu hanya tercatat 24,29% saja. Dan di November 2023 marginnya meningkat menjadi 29,43%. Jadi sebenarnya di sini ada peningkatan dari penjualan dan juga margin, tapi sayangnya yang menggerus laba perseroan justru dari peningkatan beban-beban perseroan. Kita lihat di sini ada beberapa beban. Yang pertama ada beban penjualan dan juga pemasaran. Kalau kita cek di November 2022, beban pemasaran dan juga penjualan hanya 3,3 miliar saja. Kemudian ada peningkatan sebesar atau menjadi 3,6 miliar. Selain dari beban penjualan dan juga pemasaran, di sini juga ada peningkatan dari beban administrasi dan umum. Di sini meningkat dari 11,4 miliar menjadi 20,9 miliar rupiah. Nah, kemudian di sini juga ada peningkatan beban keuangan meskipun tidak cukup signifikan dari 2,46 miliar menjadi 2,48 miliar rupiah. Nah, jadi peningkatan 3 beban ini menjadi salah satu pendorong penurunan laba perseroan sebesar 9,6%. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat rincian apa saja sih atau dari segmen mana saja kontribusi pendapatan perseroan. Ya, jadi untuk perseroan di sini untuk segmennya hanya dibagi menjadi 2, ada perdagangan dan juga konstruksi. Jadi ini semuanya adalah dari industri refractory. Jadi kalau kita perhatikan untuk kontribusi terbesarnya memang ada di konstruksi sebesar 60%, kemudian sisanya 40% didorong dari perdagangan dan di sini ada eliminasi penjualan. Jadi eliminasi penjualan tersebut adalah adanya penghapusan nilai transaksi antara afiliasi yaitu dari perseroan sendiri. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana sih rasio keuangan dari perseroan. Ya, kalau kita perhatikan kan tadi harga IPO yang ditawarkan yaitu sebesar 100 hingga 115 rupiah per lembar saham. Tapi kalau kita hitung book value-nya atau BV-nya hanya tercatat 44 hingga 47 rupiah saja. Atau menandakan bahwa harga IPO yang ditawarkan itu 2 kali lebih mahal. Kita bisa lihat dari PBV-nya di 2,3 hingga 2,4. Dimana para calon investor ini harus membayar 2 kali lebih mahal daripada harga kewajarannya. Namun kalau kita cek di sini untuk gross profit marginnya mencatatkan kinerja yang cukup baik, marginnya cukup besar di 29,43%. Kemudian untuk net profit marginnya atau dalam menghasilkan laba bersih tercatat 7,57%, cukup baik juga. Dan di sini ada return on equity-nya juga tercatat cukup baik yaitu dalam mengelola modal terhadap laba bersih di 13,07%. Dan di sini juga ada return on assetnya di 8,27% atau dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga cukup baik. Dan di sini kalau kita perhatikan DER-nya atau debt equity rasionya hanya tercatat 58,11% saja. Jadi di mana justru di sini adalah modalnya jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya. Jadi kalau kita cek dalam laporan keuangannya, di mana untuk modal perseroan itu tercatat 71,3 miliar dan hutangnya hanya 41,4 miliar rupiah saja, sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modal cukup baik. Kemudian di sini untuk cash-nya atau current ratio-nya di sini cukup rich, cukup besar di 253,22%, sehingga dalam membayar kewajiban terhadap lancar terhadap aset lancar juga cukup baik karena di sini cash-nya cukup tinggi di 253,22%. Dan selanjutnya kita bisa melihat nih, di mana kan tadi untuk penjamin emisinya adalah KGI Sekuritas. Kita bisa lihat track record dari saham-saham IPO yang listing melalui KGI Sekuritas Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di tahun 2023 hingga 2024 sudah ada beberapa saham IPO. Di sini ada yang masuk di papan
akselerasi, juga ada yang dimasuk di papan pengembangan. Kalau kita perhatikan di mana tadi BATR masuknya di papan pengembangan ya. Kalau kita cek di sini untuk saham akselerasinya, itu sebelumnya ada BMBL tahun 2023 dan juga ada saham MENN di tahun 2023. Jadi kalau untuk saham-saham akselerasi di sini justru mencatatkan kinerja yang cukup buruk, yakni untuk BMBL di 6 kali ARB setelah opening. Kemudian di sini MEN juga 4 kali ARB setelah listing ya. Dan sisanya untuk saham-saham IPO di papan pengembangan, kalau kita perhatikan rata-rata justru dominan bergerak positif. Ada yang di sini ada yang kuning, ada yang positif, dan juga ada yang tercatat beberapa kali arah. Jadi kalau kita cek memang di sini cukup baik. Jadi memang untuk saham yang masuk di papan pengembangan di KGI Sekuritas justru tercatat cukup baik. Jadi ini tidak menutup kemungkinan bahwa nanti BATR juga akan ikut di dalam masuk papan pengembangan atau mencatatkan kinerja yang cukup positif. Dan selanjutnya kita bisa cek di prospek bisnis dari Perseroan. Ya, kalau kita cek di sini ada Indonesia Refractories Market atau HHI Index Trend. Jadi kalau kita cek di sini tren dari bisnis refraktori di Indonesia, terutama salah satu negara eksportir ya. Eksportir untuk industri refraktori di sini justru mengalami penurunan. Dari 2017 di sini tercatat naik. Namun sejak tahun 2021, 2020, 2021 ini stagnan, dan di 2022 justru memang di sini ada penurunan. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat, ya, kita bisa buktikan di market Indonesia kira-kira yang berpotensial itu di negara mana ya untuk industri dari refraktori. Ya, kalau kita cek di sini untuk dari industri refraktori, di mana Indonesia menjadi salah satu negara ekspor yang cukup besar di refraktori, dan di sini memang potensial di tahun 2028 justru berpotensial di negara Amerika Serikat untuk industri refraktori, kemudian disusul Vietnam, Switzerland, Saudi Arabia, Malaysia, hingga ada Afrika Selatan. Dan kalau kita lihat di mana CAGR-nya di tahun 2020 hingga tahun 2026 untuk industri refraktori itu akan bergerak di level 4,7%. Salah satunya memang didorong dari sisi permintaan yang cukup baik, terutama dari produk manufaktur baja, kemudian ada petrokimia, ada semen, dan juga kaca. Ya, kita bisa lihat di mana untuk saham IPO dari BATR memang secara bisnisnya cukup menarik, meskipun memang dalam trennya masih cukup lesu di industri refraktori, dan salah satunya juga memang harganya atau valuasinya cukup mahal, di mana kita sebagai calon investor harus membayar 2 kali lebih mahal untuk di industri yang masih cukup lesu.